Pernah nggak sih kamu mikir, kok bisa seseorang yang lahir di kota kecil kayak Parepare, Sulawesi Selatan, malah tumbuh jadi jenius kelas dunia? Ini bukan kisah fiksi, tapi nyata banget. Dan orang itu adalah Bacharuddin Yusuf Habibie, atau yang lebih dikenal sebagai B.J. Habibie. Dari kecil, Habibie udah kelihatan beda. Dia suka banget ngotak-atik barang dan punya rasa ingin tahu yang gila-gilaan. Tapi semua berubah waktu ayahnya meninggal saat dia baru 14 tahun. Sejak saat itu, hidupnya jadi perjuangan berat, terutama buat ibunya yang harus membiayai anak-anaknya sendirian. Tapi justru dari situlah semangat Habibie tumbuh. Habibie melanjutkan sekolah teknik di Bandung, lalu kuliah ke Jerman. Dan ini nih yang bikin geleng-geleng, kuliah di Jerman itu nggak main-main. Tapi Habibie bukan cuma lulus, dia malah bikin bangga. Bayangin, dia bisa menyelesaikan kuliah teknik mesin pesawat cuma dalam waktu 3,5 tahun aja, padahal rata-rata orang butuh 5-6 tahun. Gila sih. Setelah lulus, dia nggak langsung pulang. Habibie kerja di perusahaan penerbangan Jerman, dan di sanalah dia mulai dikenal. Salah satu pencapaian terbesarnya, teori Habibie Factor yang dipakai untuk menghitung retakan mikro di pesawat terbang. Ini penting banget buat keselamatan penerbangan. Nggak heran kalau dia dijuluki Mr. Crack. Tapi meski udah sukses di luar negeri, cintanya ke Indonesia nggak luntur. Tahun 1974, dia pulang dan diminta langsung sama Presiden Soeharto buat bantu bangun industri teknologi Indonesia. Dari situlah lahir PT IPTN, industri pesawat pertama di Asia Tenggara. Gimana nggak bangga coba? Habibie juga pernah jadi Menteri Riset dan Teknologi, terus akhirnya jadi Presiden ketiga RI setelah Soeharto lengser. Meski cuma sebentar, kepemimpinannya cukup penting karena dia yang memulai proses demokratisasi di Indonesia. Dan satu hal yang nggak bisa dilupakan, kisah cintanya sama Ainun. Nggak cuma romantis, tapi benar-benar jadi panutan tentang kesetiaan. Cerita hidup Habibie itu bikin kita sadar, asal kita punya mimpi, mau kerja keras, dan nggak lupa sama akar kita, apapun bisa dicapai. Dari anak kampung, jadi tokoh dunia. Dan itu bukan cuma soal otak, tapi juga hati. Kalau kamu suka kisah inspiratif kayak gini, jangan lupa like dan subscribe.